Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali anak-anak semuanya dalam pembelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Semoga masih semangat, masih rajin menuntut ilmunya, terutama pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan Ustadz berharap agar selalu menggali potensi diri anak-anak semua dalam memenuhi karakter-karakter yang ingin dicapai dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan sebelum memulai pembelajaran, Ustadz ingin mengingatkan kepada anak-anak semua agar selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Di era pandemi seperti ini, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, keluar rumah menggunakan masker, dan melaksanakan protokol-protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pihak pemerintah. Di era pandemi seperti ini, kita harus ekstra hati-hati dan menjaga kesehatan supaya tidak terkena wabah penyakit yang sudah melanda negeri tercinta kita. Dan jangan lupa sebelum memulai pembelajaran agar selalu memohon dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar dimudahkan dan dilancarkan dalam menuntut ilmunya hari ini, terutama pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi hari ini anak-anak semua kita melanjutkan materi yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin. Jadi hari ini kita lanjutkan dan langsung saja kita masuki kepada pembahasan kita. Nah, ini dia foto atau persepsi yang dapat saya sampaikan hari ini. Dan silahkan Ananda komentari, tuliskan nanti di buku dan kirimkan catatannya itu tentang komentar fotonya kepada Ustadz nanti setelah pembelajaran. Nah, selanjutnya kita masuki lagi kepada bab 4, lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Nah, jadi hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran minggu lalu, yaitu pada bab 4. Dan perhatikan anak-anak semua peta konsepnya dan pahami tentang alur pembelajaran kita pada hari ini yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang besar kepada anak-anak semuanya. Kita masuki selanjutnya kepada kompetensi dasar kita. Yang pertama, 1.9 melaksanakan sholat sunnah berjamaah dan munfarid sebagai perintah agama. 2.9 menghayati perilaku peduli dan gotong royong sebagai implementasi pemahaman sholat sunnah berjamaah dan munfarid. 3.9 memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. 4.9 mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Nah, itulah kompetensi dasar kita pada hari ini yang mudah-mudahan bisa tercapai dalam pembelajaran kita dan anda semua bisa mempraktekkan dalam pembelajaran masalah sunnah berjamaah dan munfarid. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian salat sunnah dengan benar, yang kedua menjelaskan macam-macam salat sunnah berjamaah dengan benar, yang ketiga mempraktekkan salat sunnah berjamaah sesuai dengan ketentuan syara, yang keempat menjelaskan macam-macam salat sunnah munfarid dengan benar, yang kelima mempraktekkan salat sunnah munfarid sesuai dengan ketentuan syara, yang ketujuh mempraktekkan salat sunnah berjamaah dengan dan munfarid sesuai dengan ketentuan syara. Yang kedelapan menjelaskan hikmah melaksanakan sholat sunnah dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa tercapai dan anda semua paham tentang apa yang disampaikan dalam pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya yaitu materi kita pada hari ini membahas tentang salat-salat sunnah munfarid. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang salat-salat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah, hari ini membahas tentang salat-salat sunnah munfarid. Salat sunnah munfarid adalah salat sunnah yang dikerjakan secara individu atau secara mandiri. Adapun salat sunnah yang dikerjakan secara individu, yang pertama salat rawatib, salat tahiyatul masjid, dan yang ketiga salat istikharah. Nah, selanjutnya yang pertama pembahasan kita yaitu salat rawatib. Rawatib berasal dari kata rotibah yang artinya tetap menyertai atau terus menerus.
Dengan demikian, sholat sunnah rawatib adalah sholat yang dilaksanakan menyertai sholat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Sholat rawatib terbagi dua macam, yaitu sholat rawatib muakkadah dan sholat rawatib ghairu muakkadah. Jadi, pembahasan kita hari ini tentang sholat rawatib. Sholat rawatib muakkadah yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, itulah sholat rawatib yang muakkadah. Muakkadah artinya yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan Anda semuanya. Jadi andai kata ditanyakan orang, apa sih muakkad dan muakkadah? Muakkad adalah yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan, dan ghairu muakkad sesuatu yang boleh dikerjakan atau tidak terlalu ditekankan dalam pelaksanaan sholat sunnahnya itu. Selanjutnya sholat rawatib ghairu muakkadah ada berapa? 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Nah, itulah sholat ghairu muakkad yang sholat rawatib. Nah, dan pelaksanaan sholat rawatib terbagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Qabliyah dikerjakan sebelum sholat fardu, dan yang kedua ba'diyah dikerjakan setelah sholat fardu. Nah, jadi anak-anak semuanya, baik itu sholat rawatib yang muakkad dan muakkadah, ada yang qabliyah dan ada yang ba'diyah. Ingat, qabliyah sebelum sholat fardu dikerjakan dan ba'diyah setelah sholat fardu dikerjakan. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, tata cara sholat sunnah rawatib. Yang pertama, niat menurut waktunya. Niat menurut waktunya di sini Anda semuanya maksudnya adalah apabila kita melaksanakan sholat rawatibnya itu sebelum sholat fardu, maka kita menggunakan lafaz qabliyah. Dan apabila kita mengerjakan setelah sholat fardu, maka kita menggunakan lafaz ba'diyah. Contohnya seperti sholat zuhur, kita pengen melaksanakan sholat rawatib sebelum sholat zuhur, maka kita menggunakan lafaz qabliyah kan. Nah, maka contohnya usalli sunnatal qabliyata zuhri raka'ataini lillahi ta'ala. Dan apabila setelahnya usalli sunnatal ba'diyata zuhri raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, jadi seperti itu, niat menurut waktunya berdasarkan waktu kita mengerjakan apakah sebelum atau sesudah sholat fardu. Yang kedua, dikerjakan tidak didahului dengan azan dan iqamah. Nah, jadi tidak seperti sembahyang fardu menggunakan azan dan iqamah. Salat rawatib ini tidak menggunakan azan dan iqamah. Yang ketiga, dilaksanakan munfarid sendirian. Jadi salat rawatib itu dianjurkan salatnya sendirian, tidak salat berjamaah. Yang keempat, lebih dari 2 rakaat, gunakan 1 kali salam setiap 2 rakaat. Jadi apabila kita mengerjakan salat sunnahnya itu 4 rakaat, tapi gunakan per 2 kali rakaat 1 kali salam. Nah, itu lebih bagus. Yang selanjutnya, yang kelima, membaca ayat atau surah dengan suara pelan. Nah, jadi ketika kita melaksanakan salat rawatib itu anak-anak semuanya harus dengan pelan suaranya, tidak seperti salat maghrib, isya, subuh yang menggunakan suara nyaring ketika membaca ayat atau surah baik Al-Fatihah dan surah tambahan. Yang keenam, salat dengan keadaan berdiri jika mampu. Nah, jadi sama seperti salat fardu, boleh kita melaksanakan salatnya itu dengan tiada berdiri apabila tidak mampu, tapi apabila mampu maka diharuskan dan diwajibkan berdiri. Yang ketujuh, berpindah tempat dari salat fardu dan menghadap kiblat. Nah, jadi tempatnya itu diusahakan berpindah daripada tempat ketika sholat fardu dan harus menghadap kiblat. Nah, selanjutnya yang bagian B, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Sholat ini disunahkan setiap muslim ketika memasuki masjid sebanyak 2 rakaat.
Jadi anak semuanya, sholat tahiyatul masjid ini sangat bagus dan dilaksanakan ketika memasuki masjid oleh orang muslim. Caranya, yang pertama berniat sholat tahiyatul masjid dengan niat yang ikhlas, tidak karena pengen dilihat oleh seseorang ya. Yang kedua, setelah niat takbiratul ihram membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah dan seterusnya sampai selesai salam. Jadi seperti itu tata caranya, harus menggunakan niat tahiyatul masjid. Jangan sampai kita sholat tahiyatul masjid menggunakan niat sembahyang yang lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuki kepada pembahasan kita, yaitu salat istikharah. Salat istikharah adalah salat untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan pilihan terbaik dari dua pilihan atau lebih. Waktu yang tepat melaksanakan salat istikharah adalah pertengahan atau seperempat malam, seperti halnya salat tahajud. Nah, jadi salat istikharah ini Anda semuanya sangat bagus, terutama bagi kita semua yang sedang bingung untuk menentukan pilihan apakah A atau B. Nah, kita bingung dan ragu, maka alangkah bagusnya kita laksanakan salat tahara dan memohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk atas pilihan yang membingungkan, dan dilaksanakannya tadi di pertengahan malam atau seperempat malam. Salat istikharah hukumnya sunnah muakkadah bagi orang yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menentukan pilihan. Nah, jadi sangat sunnah muakkadah, artinya sangat ditekankan bagi orang yang sedang membutuhkan pertolongan untuk menentukan pilihan. Nah, jadi jangan sampai tidak melibatkan Tuhan apabila sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Nah, jadi bagus salat istikharah ini. Nah, selanjutnya tata cara salat sunnah istikharah. Yang pertama, bangun pada waktu pertengahan atau seperempat malam dan berwudu. Nah, jadi salatnya itu dikerjakan pada pertengahan atau seperempat malam dan harus dalam keadaan berwudu. Jangan sampai bangun tidur langsung salat. Nah, itu tidak boleh. Yang kedua, niat melaksanakan salat istikharah dengan ikhlas. Nah, jadi harus menggunakan niat salat istikharah, jangan sampai menggunakan niat salat yang lain, dan dengan ikhlas ya di dalam hati kita. Yang ketiga, pada rakaat pertama setelah surah Al-Fatihah membaca surah Al-Kafirun 1 kali atau lebih menurut bilangan ganjil sampai 10 kali. Nah, jadi setelah Al-Fatihah itu kita membaca surah Al-Kafirun boleh 1 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali sampai 10 kali. Nah, jadi bagaimana keinginannya saja. Apabila pengen lebih silahkan, tapi mengikuti bilangan-bilangan ganjil, karena bilangan ganjil itu adalah bilangan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pada rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas setelah surah Al-Fatihah 1 kali atau lebih menurut bilangan ganjil sampai 10 kali. Nah, jadi sama, membaca surah Al-Ikhlas itu sama seperti halnya surah Al-Kafirun, boleh 1 kali ataupun lebih sampai 10 kali. Yang kelima, doa yang diinginkan dan doa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya harus menggunakan doa yang sudah diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi andai kata ada doa yang diinginkan, nah, juga disilahkan, tapi alangkah bagusnya doa seperti yang diajarkan oleh Nabi. Nah, selanjutnya kita masuki kepada yang bagian ketiga, salat sunnah berjamaah atau munfarid. Di antara berbagai macam ibadah salat sunnah yang banyak, ada yang boleh dikerjakan dengan berjamaah atau munfarid, dan boleh juga sendirian dikerjakan. Apa saja salatnya? Yang pertama, salat tarawih. Nah, salat tarawih itu Anda semuanya boleh dikerjakan secara berjamaah dengan orang banyak atau sendirian di rumah mengerjakannya boleh. Yang kedua, salat witir. Nah, ada kan setelah salat tarawih itu ada biasanya witir. Nah, itu boleh dikerjakan berjamaah juga. Salat duha. Nah, salat duha juga bagus dikerjakan berjamaah supaya lebih semangat dalam melaksanakan salat duhanya. Nah, hari ini apakah sudah ada yang salat duha? Nah, kalau ada silahkan nanti dikonfirmasi lewat chat apabila sudah melaksanakan salat duha sebagaimana disampaikan dalam pembiasaan-pembiasaan di sekolahan kita.
Yang keempat, sholat tahajud. Nah, ini sholat yang sangat bagus, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi, yaitu sholat tahajud. Yang kelima, sholat tasbih. Nah, sholat tasbih ini juga sangat bagus faedahnya, apalagi dikerjakan pada bulan puasa dan semuanya. Nah, itu pahalanya sangat besar. Dan yang keenam, sholat hajat. Sholat hajat ini kurang lebih mirip seperti halnya sholat istikharah ya. Cuman sholat hajat ini sesuatu yang belum tentu, artinya belum jelas apa yang dicapai, yang ingin dicapai. Kalau istikharah itu sudah perkara yang jelas tapi masih bingung menentukannya. Kalau sholat hajat belum jelas apa yang ingin dicapai, tapi sama menghajatkan kepada yang maha kuasa juga. Nah, selanjutnya hikmah sholat sunnah. Nah, jadi hikmah kita melaksanakan sholat sunnah baik itu yang sendirian ataupun berjamaah. Yang pertama, disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalannya, dan senantiasa akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi andai kata kita itu sering melaksanakan sholat sunnah, baik sholat sunnah rawatib, sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah, dan salat-salat yang lain baik witir, doha, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, maka insya Allah akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu maha memberi segala apa yang kita butuhkan. Yang kedua, menambah kesempurnaan sholat fardu. Nah, jadi gunanya daripada sholat sunnah itu anda semuanya menutupi kesalahan-kesalahan kita yang kita kerjakan ketika sholat fardu. Andai kata ada kita ketinggalan rukun-rukun atau ayat-ayat yang tidak pas, maka dicukupkan dengan sholat sunnah. Yang ketiga, menghapuskan dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan melaksanakan sholat sunnah juga bisa menghapuskan dosa, terutama dosa yang kecil ya, dan meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan kita memperbanyak salat sunnah itu, maka tanpa sadar kita mengungkapkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang sudah Allah berikan kepada hidup kita selama ini, baik dari kita lahir sampai sekarang kita menuntut ilmu di sekolahan. Nah, selanjutnya yang kelima, mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk sholat sunnah. Nah, jadi rumah itu pun juga berkah. Dan yang keenam, hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Nah, itulah dia manfaat-manfaat sholat sunnah apabila dikerjakan. Nah, selanjutnya internalisasi nilai Islam kita pada hari ini. Siapa yang sholat sunnah dalam sehari semalam 12 rakaat, maka Allah telah membangunkan untuknya rumah di surga. Jadi apabila kita sering melaksanakan sholat sunnah, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Nah, jadi harus selalu sholat sunnah yang banyak ya anda semuanya. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, sholat sunnah munfarid terbagi 3 macam: sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah. Dan yang kedua, sholat sunnah rawatib ada yang muakkad dan muakkadah, artinya ada yang ditekankan, ada yang tidak ditekankan. Yang ketiga, sholat rawatib ada yang qabliyah dan ba'diyah, ada yang dikerjakan sebelum sholat fardu dan ada yang dikerjakan setelah sholat fardu. Yang keempat, sholat tahiyatul masjid, ada sholat penghormatan terhadap masjid. Yang kelima, sholat istikharah, sholat memohon kemudahan dalam menentukan pilihan. Dan yang terakhir, yang keenam, sholat sunnah berjamaah atau munfarid terbagi 6 macam: sholat tarawih, witir, doha, tahajud, tasbih, dan sholat hajat. Nah, itulah dia kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini anak-anak semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti, dan anak-anak semua mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Nah, selanjutnya mungkin sampai di sini dulu pembelajaran pendidikan agama Islam kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti materi yang Ustaz sampaikan, dan anak-anak semua mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama tentang salat sunnah berjamaah ataupun munfarid. Nah, sampai bertemu kembali di pembelajaran Al-Quran selanjutnya. Tetap semangat, tetap rajin menuntut ilmu. Semoga menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang pintar, membanggakan bagi ayah bundanya.
Nah, saya rasa cukup, dan sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, jangan lupa agar selalu berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar dimudahkan dalam menuntut ilmunya selalu. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.